Gimana tuh kabar hari ini? Baik. Aku mau belajar tinggalkan semua aktivitas yang mengganggu ketenangan. Boleh? Boleh. Ini satu orang atau dua? Kenapa? Teman-teman dan sebelum kita belajar dari saat ini, kita sudah berdoa mulai. Ya Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kami selaku 10 berada dalam untuk belajar Tuhan. Dan biar Tuhan sekarang kami mau belajar materi yang akan diberikan ini. Biar Tuhan memberikan kami hikmah dan kudus agar materi yang diberikan ini dapat menjadi bekal masa depan dan kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Mulai. Ini mau singgung kehadiran berapa orang? 11? 23 yang hadir 13. Kamu 13. Nanti minta catat nama yang tidak hadir. 12. Itu semua ada dianggap di depan? Iya. Ada yang bisa jelaskan kepada ini saya teman-teman gambar itu dia membicarakan apa? Kenapa sampai gambar di sebelah kanan itu ada keranjang, terus ada tanda panah, terus ada uang, terus yang sebelah karton, gelas ini, terus kenapa dia bisa pegang kertas yang ada tanda? Kenapa di sebelah itu kok ada gambar gitu? Keranjang, terus ada uangnya juga. Terus yang di sebelah ada uang, tapi ada dua benda dan tanah. Yang penting gambar yang perempuan itu sudah kebutuhan, sedangkan gambar yang perempuan itu lebih keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Nah, masuk. Ada lagi? Boleh. Ini terima kasih. Jadi menurut saya untuk gambar yang perempuan itu karena tulisannya bahasa Inggris tuh tidak bahasa Indonesia itu bahkan. Tapi kalau gambar yang laki-lakinya itu tentang biaya uang. Beri aplaus untuk dua. Ini bilang oleh teman-teman itu betul. Sebenarnya yang salah cuma tadi kami sebenarnya jelaskan ya. Jadi kenapa sampai wanita yang itu dia bisa berdiri, bisa berbelanja, terus semuanya. Dia ada sudah tulis kalau cewek itu kelakaan. Jadi yang cewek itu dia pengen beli barang. Mau tadi Mbak, ini singkatannya sebenarnya jelas. Iya, terbatas. Oke? Ya, terus di kos. Kalau bayar? Iya, ya, dua. Ya, jadi itu ada sebenarnya laki-lakinya ada uang. Tapi pas dia ke supermarket ada dua barang yang dia mau beli, tapi dia harus menggunakan uangnya dia punya untuk hal lain lagi. Jadi dia harus mengorbankan satu barang untuk tidak membeli. Jadi ini dia ada uang, tapi ada keperluan lain lagi yang harus dia penuhi. Jadi dia cuma pilih satu barang saja. Jadi itu yang disebut kos biaya keluar. Jadi biaya keluar itu biaya yang akan membayar kami. Contoh yang cowoknya ingin bola basket, berarti yang susu yang sebelahnya itu dia sih beli. Jadi biaya keluarnya susu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada bisa baca? Pembelajaran yang pertama mengenai hubungan antara kelangkaan dan biaya uang, yang kedua membagi ilustrasi, yang kedua dalam pembelajaran dan Analisis semua tentang kelangkaan dan biaya keluar. Nanti kamu akan bahas terkait hubungan antara kelangkaan dan biaya kedua. Jadi nanti itu hubungannya apa sih? Terus memberikan ilustrasi seperti yang tadi sudah diberikan ilustrasi di awal dan kalian sudah bisa menebak. Masuk kepada kelangkaan. Pembatasan sumber daya untuk memproduksi produksi yang kita terbatas. 1. Kelangkaan barang. 2. Waktu terbatas untuk belajar. Jadi kelangkaan itu keterbatasan sumber daya. Contohnya seperti itu kelangkaan barang. Sekarang barang apa saja yang ada langka menurut kamu? Karena sumber daya terbatas. Ya, sumber daya terbatas. Nah, terus waktu terbatas untuk belajar dan bermain. Itu tuh memang sampai menjadi kelangkaan waktu terbatas untuk belajar dan bermain.
nonton ke Destination. Waktu terbatas itu biasa kalau bermain kan pasti dong sehingga kami belajar lah yuk. Ya, bisa mengatur waktu. Masuk kepada biaya kedua. Jadi biaya kedua itu nilai dari pilihan terbaik yang dikorbankan ketika kita membuat keputusan. Nah, contohnya itu jika kalian memilih jajan, maka biaya keduanya jadi contoh satu hari dapat kasih uang dari mama, terus ini mau jajan satu hari 20.000 atau ada yang lain, berapa? Biasa tuh materialnya bagaimana? Transport, biasa kalau 25.000 itu cukup tidak? Tidak cukup. Terus kalau macam ada hal-hal yang harus mau beli bagaimana? Kalau bagi saya sih Ya, biasa itu kurang jajan atau? Ya, itu dia pokoknya biar kedua. Jadi bila dia mengorbankan untuk dia tidak jajan selama seminggu untuk membeli barang yang dia mau. Jadi ini yang disebut biar kedua. Padahal kalau dia jajan sama juga contoh yang kedua, jika kalian memilih main game, maka biaya keduanya tidak kalian. Paham sudah? Sangat paham. Oke, sekarang kita masuk ke hubungan kelangkaan dengan biaya kedua. Nah, karena kata manusia ini punya kebutuhan itu sangat tidak terbatas, tapi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sangat terbatas. Dengan pengalaman kayak mau beli sesuatu tapi barang itu habis. Ada? Maksudnya sebenarnya mengalami kelangkaan dan satu orang sama. Ya, snack boleh sih. Oh, ada pengalaman sih, ada misal. Jadi ini saya pernah mengalami kelangkaan. Itu mau istri saya beli tanah itu saya pernah beli Biasa kalau kenyataan sih ada terus barang barunya nah, jadi setiap keputusan dalam hidup itu selalu ada biaya kedua. Contohnya ada yang pernah ada dua pilihan sekolah nih. Kayak contoh si A mau masuk ini di SMA 1 tapi orang tua maunya di SMA Kristen. Nah, jadi dia biaya keduanya tapi kata si A harus ke keluar, jadi dia masuknya di SMA Kristen. Jadi biaya keduanya SMA 1 itu contoh biaya kedua dalam kalau setimpus ya sudah dia mengorbankan ini baru masuk ke sekolah yang sekarang. Nah, itu jadi contoh lain juga kalau sekolah 20.000 terus harus pilih mau beli pulsa atau buku. Ya, kebayang kan? Terus contoh kalian sediakan waktu cuma 3 jam, kalian pilih main atau belajar. Main. Kalau contoh besok ujian terus berdoa sampai kerja juga sama sih. Iya. Oke. Lanjut. Nah, kerja kelompok. Yang satu kedua yang tiga pasang. Apa? Lalu ya kerja kelompok, bukan individu.
Jadi nanti yang baca kasus itu kalau pertama ya presentasi saja. Sisanya tinggal kirim ke kami. Dia yang pertama maju ya udah dia nggak kasih gitu. Ini dia pertama yang maju masuk saja. Biasanya katanya ada ya. Supaya jangan terbakar sama orang yang guys, saya ngomong tapi jangan kayak pasar kan? Iya. Jadi waktu selesai, itu ya dari kelompok kan mau maju pertama. Oke, baik tapi ini maju. Ya, selamat pagi teman-teman dan Miss. Assalamualaikum. Jadi seperti kata pepatah, tak kenal maka kesayang. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Dislasi Pemerintah Musi. Saya udah ada pinsa saya Maria Rimani. Saya di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dalam kasus yang kami dapat yaitu kalian sedang berada di kantin sekolah saat jam makan dan silakan. Kalian memiliki uang Rp2.000 dan uang itu harus cukup untuk membeli makanan di kantin. Kalian menemukan dua pilihan makanan dengan harga yang sama. Yang pertama, nasi ayam harga Rp20.000. Kalian hanya bisa membeli satu porsi karena uang pas. Dua roti dan satu minuman harga Rp20.000. Kalian bisa mendapatkan dua makanan ringan dan satu minuman. Karena uang kalian hanya cukup untuk satu pilihan, kalian tidak bisa membeli keduanya sekaligus. Ya teman-teman semuanya, kelangkaan yang terjadi dikarenakan uang yang tersedia hanya Rp20.000. Sedangkan sehingga dari presentasi kami apakah ada pertanyaan dari kelompok lain bagaimana menggunakan persamaan dan biaya peluang dalam kasus siswa yang hanya memiliki uang Rp20.000. Tidak kasus tadi itu hubungannya gimana antara kecelakaan dan biaya peluang? Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Jadi hubungan antara kelangkaan dan juga biaya peluang dari kasus yang tadi itu, yang pertama ketika terjadi suatu kelangkaan ya otomatis kita harus otomatis ada biaya peluangnya. Nah ketika di kasus ini itu jadi hubungannya itu kelangkaan dan biaya peluang itu ketika siswanya ini ingin membeli itu biaya yang tidak buka. Terima kasih teman-teman telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kami. Tahu ini dua macam makanan ketika menjelaskan atau tidak bisa membeli. Kedua, jika kelompok kalian memilih salah satu dari uang pilihan di atas, apa biaya peluang? Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi pertanyaannya itu, menurut kelompok kalian ketika terjadi suatu kelangkaan, apakah wajib untuk menentukan biaya peluangnya? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, bebas. Jelaskan dan yang tidak. Ya, tapi kalau tidak yang tadi kan dua-duanya bagaimana? Saya mau
Jadi siapa yang Jadi ini sebenarnya terkait bantu ya dari hal dia tadi pertanyaan kan soal ini ini ada dari punya harga barangnya. Misalkan kalau baru itu harganya sudah 10.000 nih, juga dia belum kayak macam ada sesuatu atau apa itu kan, mungkin dia sesuatu kalau dia dari orang kumpul orang harusnya memiliki keluar apa begitu dia harus bisa rumah atau belum juga di ongkos pulang gitu. Terus kalau misalkan dia beli berarti dia juga tidak beli dulu, itu kayak misalnya sudah dia ada yang lain. Nah kalau misalkan terus yang lainnya tuh dia bisa pakai untuk ongkos pulang dan mungkin ada masalah mungkin bisa beli dan kita masih untuk kami sekarang lagi terima kasih. Jika seorang saya ini membeli kombinasi ayam, berarti kayak peluangnya adalah dia dapat membeli 2 roti dan 1 minuman. Terus yang kedua, sebaliknya jika siswa itu ingin membeli 2 roti dan 1 minuman, berarti biaya peluang yang dia berikan adalah dia dapat membeli 1 nasi lagi. Itu saja dari kelompok kami dan bertanya dari Jadi apa yang tadi semua jelaskan sangat bagus. Bisa sedikit menanggapi dari pertanyaan tadi dari kelompok 2 ke kelompok 1 ke kelompok 2 dan ditanggapi oleh kelompok 3. Nah itu sedikit, itu ada sedikit kekeliruan ya. Tadi dibilangnya itu dia bisa pakai itu kan adonya 20.000. Terus bisa untuk beli nasi terus ditabung 2.000 dan transfernya 2.000. Ya kan? mungkin kuasanya sih seperti itu. Ya misalnya. Tapi yang tertulis di dalam kasus harga nasi ayam itu 20.000. Harga nasi ayam 20.000, terus harga 2 roti sama 1 air mineral itu 20.000 sama-sama harga. Jadi dalam kasus itu dia dihadapkan dengan 2 pilihan. Ada nasi ayam sama roti dengan air. Kalau siswa itu membeli nasi ayam seharga 20.000, berarti dia tidak minum. Kalau dia membeli 2 roti, berarti dia bisa minum. Jadi semua itu tergantung pilihan. Nah, kalau makan tidak minum, gitu. Sedangkan di luar sekolah masih bisa makan di rumah. Sedangkan untuk istirahat bisa konsumsi apa yang ada. Jadi hebat semuanya sudah sangat bagus mengikuti pelajaran hari ini. Ini semua meminta orang untuk kasih kesimpulan dari tadi. Kesimpulan. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita di sini itu adalah kelangkaan dan biaya peluang itu saling berhubungan. Dan ketika kita dihadapi oleh semua kelangkaan, baik kelangkaan sumber daya, pasti otomatis kita harus membuat biaya peluang. Dan dari situ kita tahu bahwa kelangkaan itu adalah kondisi di mana dukungan manusia itu tidak terbatas, tapi sumber dayanya itu terbatas. Sedangkan biaya peluang itu adalah ketika kita dihadapkan oleh 2 pilihan, maka kita harus memilih pilihan yang terbaik ini bebannya ketika kita memilih sesuatu. Jadi ya teman-teman, dari sini kita diajarkan untuk pelajaran di dalam dengan kelangkaan dan biaya peluang agar ketika kita dihadapi dengan kelangkaan, kita bisa membuat biaya peluang sehingga kelangkaan itu bisa menyelesaikannya yang bisa dilakukan. Ya, jadi materi hari ini jadi materi kita untuk sudah egois. Jadi kalau apa yang kamu punya, maka itu. Dan kalau bukan kebutuhan, kalau kita bisa menunda untuk memenuhi keinginan kita yang kita ingini, itu bisa dipenuhi lain waktu. Jadi utamakan kebutuhan. Bisa komentar kasih kami pelajaran hari ini, boleh kasih komentar apapun tentang pelajaran hari ini, kondisi suasana pembelajaran. Oke, berapa nih? Kalau mau tulis, bisa mau
Terima kasih. Refleksi ya. Terus kasih. Belum selesai. Ini. Bisa buat ini tapi tentu saja diikuti. Ya. Mari kita belajar. Tuhan Yesus terima kasih atas berkatan Tuhan hidup bersama kami. Sekiranya apa yang telah Kami berikan bagi kami dapat kami paham dan dapat kami menjadikan itu di dalam kami. Terima kasih sekalian. Amin. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tenaga Isema. Lagi. Woi.